Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita tentang persamaan Schrödinger. Sebelumnya kita sudah membahas bentuk potensial tak hingga seperti ini, yang persamaan Schrödinger-nya adalah ini, dan menghasilkan solusi fungsi gelombang seperti ini. Jadi kita dapatkan fungsi gelombang stasioner yang bersifat diskrit, yang gambarannya kalau n sama dengan 1, psi 1, n sama dengan 2, psi 2, n sama dengan 3, psi 3. Nah, untuk psi 1 ini tidak ada simpul di antara 0 dengan A ini, tidak ada simpul. Untuk psi 2 terbentuk satu simpul, psi 3 terbentuk dua simpul. Jadi perhatikan simpulnya untuk setiap n, penambahan 1n, simpulnya juga naik 1. Nah, keadaan psi 1 disebut sebagai keadaan dasar atau ground state. Dan keadaan-keadaan lain, psi 2, psi 3, dan sebagainya disebut sebagai keadaan tereksitasi atau excited state. Koleksi fungsi-fungsi psi n ini mempunyai beberapa sifat yang menarik untuk kita bahas. Yang pertama, psi n itu secara bergantian itu merupakan fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap, fungsi ganjil, fungsi genap lagi. Yang kedua, seperti kita lihat bahwa fungsi-fungsi stasioner kita mempunyai simpul-simpul yang bergantung kepada n-nya. Simpul-simpul itu sesungguhnya menggambarkan keadaan-keadaan energi nol. Jadi kita mempunyai keadaan-keadaan energi nol. Di sini ini tidak ada keadaan energi nolnya. Ini mempunyai satu keadaan energi nol dan ini mempunyai dua keadaan energi nol dan seterusnya. Yang ketiga, fungsi-fungsi kita ini bersifat ortogonal satu sama lain, sehingga kita bisa buktikan bahwa integral psi m x konjugat dikali psi n x dx itu sama dengan 0. Artinya seperti ini, psi m konjugat dikali psi n dx dengan psi adalah ini, psi n-nya seperti ini, maka perkalian konjugat ini hasilnya adalah 2 per A integral 0 sampai A, karena batas-batas integral kita adalah 0 sampai A. Di kiri 0 tidak ada gelombang, di kanan A juga tidak ada. Jadi batas-batas integral kita adalah 0 sampai A. Nah, ini karena perkalian dua fungsi menjadi 2 per A sin M pi per A kali X kali sin N pi per A kali X dx. Nah, menggunakan hubungan ini, sin A kali sin B sama dengan setengah cos A dikurang B dikurang cos A tambah B. Hasilnya adalah ini 1 per A, hilang 2-nya karena dikali dengan setengah. Cos M min N A pi X dikurang cos M plus N A pi X dx. Nah, integral ini, masing-masing integral cos kan sin. Jadi hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Batas-batas 0 sampai A, masukkan nilai-nilainya, hasilnya dapatkan nilai seperti ini. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini yang bisa dibuktikan akan sama dengan 0. Jadi, integral ini sama dengan 0 yang menggambarkan bahwa fungsi psi kita, kadang-kadang fungsi gelombang psi n kita itu adalah fungsi-fungsi yang ortogonal satu sama lain. Faktanya, kita dapat mengkombinasikan antara ortogonalitas dengan normalisasi dalam satu pernyataan. Itu integral psi m konjugat kali psi n dx sama dengan delta Kronecker mn. Delta Kronecker mn itu bernilai 0. Delta mn itu bernilai 0 jika m tidak sama dengan n dan bernilai 1 jika m sama dengan n. Nah, dengan ini tercover sifat normalisasi, artinya nilai maksimalnya adalah 1. Kalau dia ortogonal dan normal. Nah, jadi kita katakan psi itu bersifat ortonormal. Sifat keempat yang juga sangat penting adalah sifat komplit, bahwa fungsi psi n itu bersifat komplit. Apa artinya? Artinya setiap fungsi yang lain, fungsi apapun, misalnya kita anggap sebagai fungsi fx, dapat dinyatakan sebagai
kombinasi linear dari fungsi-fungsi Cn itu. Jadi fx kita dapat kita ungkapkan sebagai kombinasi linear dari Cn dikali dengan satu konstanta Cn. Sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, artinya itu berarti sama dengan akar 2 per A sigma N1 sampai tak hingga Cn dikali sin NPA X. Inilah yang disebut sebagai sifat komplit dari fungsi Cn. Jadi fungsi Cn itu bersifat komplit jika setiap fungsi apapun itu fx dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Cn itu. Nah, pernyataan ini sesungguhnya merupakan deret Fourier dari fx. Dan setiap fungsi yang dapat diekspansikan atau dapat dinyatakan, diungkapkan dalam bentuk atau cara seperti ini, setiap fungsi yang dapat diekspansikan dalam bentuk seperti ini dikatakan teorema Dirichlet. Komponen Cn dapat dievaluasi untuk setiap fx yang diberikan dengan metode yang dikenal sebagai Fourier tricks yang secara cantik mengeksploitasi ortonormalitas dari Cn. Nah, caranya kalikan masing-masing persamaan 232 kita. Persamaan 232 ini kita kalikan dengan Cm konjugat. Jadi kemudian kita integralkan Cm konjugat fx dx. Nah, ini fx kita kalikan dengan Cm konjugat. Maka yang bagian sebelah kiri adalah ini jadinya. Bagian sebelah kanan jadi sigma N1Cn integral Cn konjugat Cn x dx. Nah, yang ini kan tadi sama dengan delta Mn. Maka dia hasilnya delta Mn dikali Cn. Untuk n berapapun, tapi n yang memenuhi hubungan delta Mn yang bernilai 1 hanyalah jika n-nya sama dengan m. Makanya kita dapatkan nilai Cm. Bahwa persamaan ini yang delta Cmn-nya diperoleh dari ini, delta Mn-nya kita peroleh dari ini, sementara Cn itu adalah dari sini, dari persamaan ini, dari fx, Cn, ya, ini fx kita adalah Cn-nya, kita kalikan dengan Cm, kiri-kiri kanannya masing-masingnya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, dapatkan delta untuk seluruh n berapapun dari n sampai 1 sampai tak hingga kali dari Cn dikali delta Mn. Ternyata yang eksis hanyalah n yang sama dengan m. Di luar dari itu, n yang lain dari m itu tidak eksis karena bernilai 0. Karena kenapa? Karena deltanya bernilai 0. Delta Kronecker hanya akan bernilai 1 jika M sama dengan N. Nah, dengan demikian, ini akan menghasilkan nilai Cm. Nah, dengan demikian, kita dapatkan bahwa integral Cm fx dx hasilnya adalah Cm. Atau, kalau kita pakai notasi yang lain, N misalnya kan, nggak mesti harus M. Nah, integral Cn fx dx hasilnya Cn. Ini berarti Cn sama dengan integral Cn konjugat fx dx. Ini nilai-nilai Cn untuk fx yang diberikan. Jadi nilai-nilai Cn untuk fx yang diberikan ini Cn fx kita yang sama dengan Cn, Cn sebagainya. Nah, karena ini merupakan deret tak hingga dari Cn, Cn, C1, C1, C2, C2, C3, C3, dan seterusnya, maka C yang keberapapun bisa kita peroleh melalui perhubungan ini. Misalnya C2 sama dengan C2 konjugat dikali fx dx. C3 juga C3 konjugat dikali fx dx. Jadi sudah kita bahas untuk potensial tak hingga seperti ini, kita dapatkan persamaan diferensial persamaan Schrödinger-nya yang menghasilkan fungsi-fungsi gelombang yang terkuantisasi yang menggambarkan keadaan-keadaan stasioner dengan energinya seperti ini, En sama dengan H kuadrat Kn kuadrat per 2M
sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H kuadrat per 2MA kuadrat. Nah, kita bisa dapatkan selisih umumnya yang merupakan fungsi gelombang yang bergantung waktu dengan mengalihkan si n x-nya dengan suku yang mengenal waktu, yaitu E min I n t per H coret. Ini hasilnya untuk setiap keadaan si n xt sama dengan si n x dikali E min I n t per H coret. Fungsi gelombang umumnya adalah ini, si xt yang sama dengan penjumlahan n sama dengan 1 sampai t hingga cn si n x e min I n t per H coret sama dengan cn si n xt. Ini merupakan solusi dari persamaan Schrödinger yang menghasilkan fungsi gelombang si xt sama dengan ini. Pada sini dengan si n itu adalah ini. Si n itu adalah ini. Yang bagian ini adalah menggambarkan suku yang bergantung waktunya sama dengan ini. Nah, dari persamaan umum nih, saya bisa tunjukkan bahwa keadaan awal dari si kita, yaitu si x, 0, itu diperoleh dengan mengambil nilai t sama dengan 0. Sehingga persamaannya seperti ini. Yang suku ini dihilangkan. Ini menggambarkan keadaan awalnya. Nah, kita perhatikan bahwa keadaan awal dari fungsi gelombang kita itu mengandung Cn. Nah, kembali menggunakan trik dari Fourier yang menggunakan teorema Dirichlet, maka Cn kita adalah akar 2 per A integral 0 sampai A sin Np per A kali X dikali si X, 0 dx. Ya, ini adalah Cn kita. Nah, ini adalah fungsi kita, fungsi fx. Sebagaimana sudah kita seperti ini. Ya kan? Ini fungsi fx kita. Untuk mendapatkan Cn, dapatkan seperti ini. Maka kita dapatkan Cn melalui ini. Jadi, jika diberikan keadaan awal dari suatu fungsi si xt kita, yaitu si x, 0, maka kita bisa dapatkan evolusi dari si x, 0 itu dalam waktu yang t tertentu, misalnya, dengan cara pertama kali menemukan Cn-nya. Cara menemukan Cn-nya menggunakan ini. Jadi jika diberikan pertama kali keadaan awalnya, maka kita hitung lebih dulu Cn-nya, baru menggunakan dengan Cn yang kita peroleh, menggunakan persamaan ini, kita dapatkan si x, t-nya. Artinya, dengan diberikan lebih dahulu keadaan awal dari si kita, yaitu keadaan pada T sama dengan 0, maka kita bisa mencari keadaan pada T yang lain, pada T tertentu, melalui trik dari Fourier ini, dengan lebih dulu menentukan Cn-nya. Kalau Cn sudah diperoleh, maka kita dapatkan keadaan si xt-nya. Kita ambil sebuah contoh. Kita kembali kepada partikel kita yang terjebak dalam potensial tak hingga seperti ini, yang keadaan-keadaan stasionernya kita peroleh melalui persamaan Schrödinger yang tidak penentu waktu, yang menghasilkan keadaan-keadaan stasioner si n x sama dengan akar 2 per A sin Np per Ax dengan jumlah n yang tak berhingga. Kita contohkan di sini ada C1, C2, C3, dan seterusnya. Ini adalah keadaan-keadaan stasioner. Keadaan partikel kita sesungguhnya adalah kombinasi linear dari keadaan-keadaan stasioner ini. Itu yang harus diperhatikan betul. Ini adalah keadaan-keadaan stasioner, bukan keadaan partikel. Keadaan partikel kita adalah kombinasi linear dari seluruh keadaan stasioner. Itu ini. Keadaan partikel kita pada T sama dengan 0, keadaan awal partikel kita adalah kombinasi linear dari keadaan-keadaan stasioner. Jadi bentuk keadaan awal kita tidak berarti harus salah satu dari keadaan-keadaan stasioner.
tapi adalah kombinasi penjumlahan dari seluruh keadaan-keadaan stasioner. Jadi bisa berupa fungsi apa saja yang dapat diungkapkan dalam bentuk kombinasi linear dari keadaan-keadaan stasioner. Nah, contohnya di sini adalah ini yang diungkapkan dalam bentuk fungsi seperti ini. Cx, 0 sama dengan AX kali A dikurang X. Dengan X terletak di antara 0 sampai A. Nah, tentu yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah menormalisasi fungsi ini. Kita menentukan nilai A yang membuat fungsi ini menjadi normal dengan cara integral Cx0 kuadrat rentang dari 0 sampai A dx itu harus sama dengan 1. Jadi ini kita kuadratkan, hasilnya adalah xa kuadrat, x kuadrat dikali a dikurang x kuadrat dx, integral dari 0 sampai a, hasil integral ini adalah seperti ini, 2a kuadrat a pangkat 5 per 30, itu sama dengan 1, maka a kita adalah akar 30 per a pangkat 5. Nah, Cn bisa kita cari melalui Fourier trig kembali. Sudah kita catat bahwa Cn sama dengan akar 2 per A integral 0 sampai A sin NP per AX dikali fungsi awal kita dx. Dengan di sini fungsi awal kita Cx0 sama dengan AX dikali A dikurang X. Dengan A besar sama dengan akar 30 per A pangkat 5. Maka Cn kita ini. Jadi ini berarti sin ini dikali A, kemudian sin ini dikali X. Jadi sin ini dikali X dikali A, hasilnya adalah ini. A, X, sin ini. Kemudian dikurang sin ini dikali X lagi. Jadi hasilnya adalah min X kuadrat sin NPX per AX. Jadi ada dua suku integrasi. Hasil adalah ini. Jadi yang suku yang ini dia. Karena ada kali X sin integral X sin NP X dx menggunakan kalkulus kita dapatkan ini dengan batas-batas dari 0 sampai A dan integral X kuadrat sin NP per AX dx juga dengan kalkulus kita dapatkan ini panjang dan batas 0 sampai A. Ya, kita peroleh dengan masukkan nilai 0A-nya, kita peroleh seperti ini. 2 akar 15 per A pangkat 3 kurung min A pangkat 3 per NP cos NP tambah A pangkat 3 NP kuadrat dikurang 2 per NP pangkat 3 cos NP tambah A pangkat 3 kali 2 per NP pangkat 3 cos 0. Ya, hasilnya yang suku ini dikeluarkan semua. Kita dapatkan cos 0 dikurang cos NP. Suku ini dengan ini adalah hasilnya ini. Sementara suku ini cos 0 sini. Dan ini nilainya 0 jika N genap dan 8 akar 15 per NP pangkat 3 jika N ganjil. Silakan Anda buktikan. Dengan demikian kita dapatkan Cxt sama dengan akar 30 per A kali 2 per Pi pangkat 3 sigma N ganjil 135 dari 1 per N pangkat 3 sin NP per AX I min I N kuadrat Pi kuadrat HT per 2MA kuadrat. Jadi Cn kita ini sesungguhnya merupakan atau memberikan informasi jumlah Cn yang terkandung dalam C kita. Jumlah Cn yang terkandung dalam C
itu psi X0 atau psi Xt-nya. Jadi Cn kuadrat bukan probabilitas menemukan partikel yang berada pada keadaan Kn. Keadaan partikel tidak ditunjukkan oleh psi n, tapi oleh psi X, 0, yaitu berarti sama dengan 0, atau psi X, T, yaitu berarti yang lain. Cn kuadrat adalah probabilitas menemukan partikel yang memiliki energi n tertentu. Dalam laboratorium, kita tidak akan pernah mendapatkan partikel yang berada dalam keadaan tertentu. Kita mengukur suatu observable, yang kita dapatkan adalah suatu bilangan, bukan keadaan. Jadi apa yang kita dapatkan dengan Cn kuadrat sesungguhnya memberikan informasi menemukan partikel yang memiliki energi En tertentu. C1 kuadrat berarti probabilitas menemukan partikel yang memiliki energi E1. C2 kuadrat adalah probabilitas menemukan partikel yang memiliki energi E2 dan seterusnya. Dan tentu jumlah dari seluruh probabilitas itu adalah 1. Nah, ini bisa dibuktikan juga dari sini. Integral psi S, 0 kuadrat dx hasilnya sama dengan sigma N1 sampai hingga Cn kuadrat. Jadi sigma N1 sampai hingga Cn kuadrat sama dengan 1. Nah, lebih lanjut, nilai harap energi akan memenuhi hubungan seperti ini. Nilai harap dari H, dari Hamiltonian sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai hingga Cn kuadrat En. Nah, ini dibuktikan dengan persamaan Schrödinger bebas waktu, H psi N sama dengan En psi N, maka nilai harapnya adalah psi konjugat H psi dx atau integral sigma Cm Cn konjugat H sigma Cn Cn dx. Kembali Cn-nya kita keluarkan kali N kali ini. Ya. Kembali ini delta Kronecker yang menyatakan akan bernilai 1 jika M sama dengan N. Nah, sehingga ini jadi N semua, M itu sama dengan N, maka kita peroleh sigma dari Cn kuadrat En. Jadi nilai harap dari H adalah sigma Cn kuadrat En. Nah, kita lihat bahwa nilai harap dari H ini tidak lagi mengandung waktu. Inilah yang menggambarkan konsep kekekalan energi dalam mekanika kuantum. Kita lihat kembali contoh kita sebelumnya. Partikel kita terjebak dalam potensial seperti ini, yang keadaan stasioner adalah Cn akar 2 per A sin NP per AX, dan energi Kn-nya, atau energi partikel pada setiap keadaan stasioner adalah En sama dengan N kuadrat P kuadrat H coret kuadrat per 2 MA kuadrat, yang kita aplikasikan untuk partikel di mana partikel kita dalam keadaan awalnya memenuhi fungsi ini. Dan sudah kita dapatkan Cn-nya adalah ini. Itu Cn-nya adalah 0 untuk N genap dan 8 akar 15 per NP pangkat 3 untuk N ganjil. Maka kita bisa lihat bahwa C1 kuadrat itu adalah akar 15 per Pi pangkat 3 kuadrat sama dengan 0,99855. Jadi nilainya sangat mendekati nilai 1. Padahal Cn kuadrat kita tahu, sigma Cn kuadrat berarti sigma dari ini semua dikuadratkan. Berarti nanti ada 8 akar 15 kuadrat per N kuadrat Pi pangkat 3. Tapi karena 8 akar 15 dan Pi pangkat 3 adalah konstan, tidak bergantung pada N, maka dikeluarkan dari sigma, tinggal N pangkat 3 dikuadratkan, berarti N pangkat 6. Hasilnya seperti ini. Jadi yang ini dikeluarkan dari sigma, tinggal hasilnya adalah 1 per N pangkat 6. Nah, nilai 1 per N pangkat 6 itu sudah segini. Sampai hingga dijumlahkan dengan N mulai dari 1 sampai N bilangan ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya. Ternyata nilainya adalah Pi pangkat 6 per 960. Kalau kita jumlahkan semua, mendekati nilai seperti ini. Sehingga kalau ini dikalikan, jadi ini adalah
Pi pangkat 6 per 960 dikali ini, hasilnya sama dengan 1. Nah, berarti terpenuhi bahwa Cn kuadrat sigma n sama dengan 1 sampai T hingga Cn kuadrat kita sama dengan 1, sementara C1-nya 0,99, sangat dekat ke 1. Jadi dengan demikian kita lihat karena C kuadrat atau Cn kuadrat itu menggambarkan probabilitas, artinya probabilitas untuk energi E1 yaitu keadaan dasar itu paling tinggi. Mana E1 kita itu adalah ini, dari sini dapatkan E1 kita adalah ini. Nah, sekarang kalau kita lihat nilai harap dari H menggunakan persamaan ini, nilai harap dari H adalah sigma n sama dengan 1 sampai T hingga Cn kuadrat En, berarti ini adalah Cn kuadratnya, dan ini adalah En-nya, dari sini, En-nya, artinya hasilnya sama ini sama ini. Nah, 1 per N pangkat 4 itu adalah ini, pangkat 4, hasilnya adalah 5H kuadrat per MA kuadrat. Nah, kita lihat nilai harap H itu kan nilai seluruh energi dari partikel kita. Nah, nilainya lebih tinggi sedikit dibanding ini. Kalau diukur ini, nilai ini lebih tinggi sedikit dibanding ini. Itu dapat dimengerti karena H itu tidak hanya mengandung E1 saja, tapi ada E3, ada E5, ada E7 dan seterusnya. Itu nilai-nilai energi dari keadaan-keadaan eksitasinya. Jadi meskipun begitu, energi dalam keadaan eksitasi itu probabilitasnya sangat-sangat kecil dibanding dengan energi pada keadaan dasar.